Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak ibu kelas 8? Semoga kalian semua hari ini masih diberikan kesehatan dan tentunya masih tetap semangat. Karena di semester ini adalah semester genap, penentu kalian untuk naik ke kelas berikutnya, yaitu kelas 9. Karena di kelas 9 ini tentunya banyak yang harus dilalui. Nah, maka dari itu, dari sekarang yang masih malas-malas nih, harus lebih semangat lagi. Karena sebentar lagi nih, dalam hitungan bulan, kalian akan menghadapi ujian kenaikan kelas. Nah, untuk materi hari ini, kalian simak video materi ibu berikut ini dan jangan lupa dikerjakan tugasnya. Walaupun kalian hari ini puasa, harus tetap semangat nih ya. Silakan disimak video materi berikut ini. Nah, di sini kita akan membahas bab terakhir, yaitu tentang semangat dan komitmen kebangsaan pendiri negara. Yang pertama, kita akan membahas tentang pendiri negara itu siapa saja. Nah, yang pertama itu ada Soekarno. Nah, Soekarno ini yaitu Presiden pertama Republik Indonesia. Nah, biasanya dipanggil itu Bung Karno. Lahir itu di Blitar, Jawa Timur 6 Juni 1901 dan meninggal atau wafat di Jakarta 21 Juni 1970. Ayahnya itu bernama Raden Sukemi Sostrodihardjo dan ibunya bernama Ida Ayu Nyoman Rai. Nah, bentuk perjuangannya itu apa? Nah, perjuangan Soekarno didasarkan semangat dan komitmen akan kemerdekaan Indonesia. Nah, semangatnya itu mengandung arti apa? Arti tekad dan dorongan hati yang kuat untuk menggapai keinginan atau hasrat tertentu. Nah, komitmen beliau apa nih? Komitmennya adalah sikap dan perilaku yang ditandai dengan rasa memiliki, memberikan perhatian, serta melakukan usaha nih untuk mewujudkan harapan dan cita-cita dengan sungguh-sungguh. Kemudian, komitmen dan perjuangan Soekarno untuk kemerdekaan menyebabkan Soekarno ini ditangkap pada tanggal 30 Desember 1929, di mana dimasukkan ke penjara Bancai di Bandung. Di penjara Bancai ini, Soekarno mendekam selama 8 bulan. Nah, karena tuduhan pemberontakan. Pada tahun 1930 ini Soekarno dipindahkan ke penjara Sukamiskin di Bandung juga ya. Di penjara, dibuang dan hidup dalam penderitaan tidak membuat semangat dan tekad Soekarno ini untuk kemerdekaan. Ya, walaupun dia di penjara ini dia masih semangat nih untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Dia masih memikirkan bagaimana cara untuk kemerdekaan bangsa Indonesia ya. Selanjutnya ada Muhammad Hatta. Nah, Muhammad Hatta ini lahir di Bukit Tinggi tanggal 12 Agustus 1902. Muhammad Hatta ini merupakan organisatoris atau seorang organisasi ya, aktivis partai politik, negarawan, proklamator, pelopor koperasi dan wakil pertama Indonesia ya. Dia yang mendampingi Soekarno. Nah, sampai tahun 1921, Muhammad Hatta ini menetap di Rotterdam atau Belanda dan bergabung dengan sebuah perkumpulan pelajar tanah air yang ada di Belanda. Nah, namanya apa? Indisch Vereniging. Ini pernah Ibu bahas ya. Mungkin kalian udah lupa. Nah, di sini kalian coba ingat-ingat. Nah, pada tahun 1932, Hatta ini kembali ke Indonesia. Bulan September 1932, dia berjumpa dengan Bung Karno untuk pertama kalinya. Nah, sejak saat itu nih, sejak perjumpaan mereka, keduanya berjuang bersama untuk membela tanah air.
Dan kemudian pada masa pengasingan di Digul, Hatta ini aktif dia nih menulis di berbagai surat kabar. Dia juga rajin membaca buku yang ia bawa dari Jakarta untuk kemudian diajarkan kepada teman-temannya. Yang selanjutnya itu pada tahun 1935, pada saat kolonial Belanda berganti, Hatta dan Syahrir ini dipindah lokasikan ke Banda Neira. Syahrir ini juga salah satu pendiri negara Republik Indonesia. Nah, di sanalah Hatta dan Syahrir mulai memberi pelajaran kepada anak-anak setempat dalam bidang apa? Sejarah, politik, dan lainnya. Nah, kemudian ada Sultan Syahrir. Dia ini seorang intelektual, perintis, dan revolusioner kemerdekaan Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, ia menjadi politikus dan seorang perdana menteri pertama di Indonesia. Ia menjabat sebagai Perdana Menteri di Indonesia ini pada November 1945 ya, dari 14 November hingga 20 Juni 1947. Syahrir ini mendirikan Partai Sosialis Indonesia pada tahun 1948. Kemudian ia meninggal dalam pengasingan sebagai tawanan politik dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Nah, Sultan Syahrir ditetapkan sebagai salah seorang pahlawan nasional Indonesia pada tanggal 9 April 1966 melalui Kepres nomor 76 tahun 1966. Nah, di sini ada tugas untuk kelas 8, yaitu kalian ini membuat tabel di buku tulis. Di sini ada nomor, nama pendiri negara, bentuk semangat dan komitmen, kemudian ada sejarah perjuangan. Misalnya Ibu contohin di sini nama pendiri negara tadi kan ada Soekarno ya. Soekarno. Nah, bentuk beliau ini apa nih? Bentuk semangat dan komitmen sebagai pendiri negara itu apa? Nah, di sini Ibu contohin ada 5 ya. Dia ada bersifat nasionalisme, menerapkan nilai-nilai, idealisme, jiwa yang menggelora, dan tegas dalam menolak setiap iming-iming bangsa asing. Nah, kemudian sejarah perjuangan Soekarno ini tuh apa sebagai pendiri negara? Misal tadi kan Ibu udah jabarin itu biografinya boleh ya, nggak usah panjang-panjang, pendek juga nggak apa-apa. Misalnya Soekarno-Hatta ini lahir di mana nih? Terus beliau ini merupakan presiden pertama. Nah, terus gimana nih kalian ceritain gitu. Pokoknya kalian ceritain gak usah banyak-banyak, dikit aja. Nah, kalau kalian di sini nanti bentuk semangat komitmennya kalian mau contohin 2 juga nggak apa-apa. Nah, yang penting jangan 1 ya, 2 juga nggak apa-apa ya. Nah, terus kalian ambil Ibu kasih tugasnya itu kalian cari 5 ya, 5 tokoh. 5 tokoh berarti selain Soekarno, misalnya tadi kan ada Muhammad Hatta, ada Sultan Syahrir, pokoknya nama pendiri negaranya itu siapa aja gitu ya. Nanti kalian cari bentuk semangatnya, sejarah perjuangan beliau itu seperti apa. Nah, kalau kalian masih kurang paham, nanti silakan ditanyakan ke Ibu. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.